Dan ketika CCTV-nya sudah dipulihkan, publik pun akhirnya tahu bahwa yang terjadi pada Shaltanat itu adalah sebuah aksi pengakhiran hidup, menghabiskan waktu sampai 8 jam. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Jadi, di bulan November tahun 2023 kemarin, istri dari seorang mantan menteri perekonomian dari negara Kazakhstan kehilangan nyawanya. Dikatakan bahwa dia mengalami sebuah kecelakaan, jatuh di kamar mandi dan kehilangan nyawanya. Semua orang sudah sedih, publik turut berduka, tapi eventually semua orang ya melupakan kejadian tersebut. Kejadian tersebut pastinya mengagetkan publik guys, tapi ya kecelakaan bisa aja terjadi sama siapapun. Waktu pun berlalu dan akhirnya ya hal-hal lain juga terjadi di Kazakhstan sampai di awal tahun ini. Tahun 2024, di Kazakhstan viral sebuah rekaman CCTV. Di dalam rekaman CCTV ini terlihat ada seorang wanita yang sedang dianiaya oleh seorang laki-laki. Video ini guys viral banget di Kazakhstan sampai orang-orang mulai menyangka-nyangka nih, mencari-cari siapa kira-kira orang-orang yang ada di dalam video tersebut. Dan publik mulai menyadari kok kayaknya mereka tahu orang-orang yang terlihat dalam CCTV ini, terutama sang lelaki yang mirip dengan mantan menteri perekonomian mereka sendiri. Dan setelah diselidiki baru diketahui bahwa benar wanita dalam rekaman CCTV tersebut adalah istri dari mantan menteri perekonomian Kazakhstan yang meninggal beberapa bulan sebelumnya. Dan ternyata dia kehilangan nyawanya karena dianiaya oleh suaminya sendiri. Dan publik semakin heboh begitu mengetahui bahwa penganiayaan tersebut menghabiskan waktu sampai 8 jam lamanya. Dan setelah korban sudah tidak berdaya, sang suami malah menelpon peramal. Ini adalah kasus gila meninggalnya Shaltanat Nukanova. Langsung aja Neroris kita bahas bersama-sama. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Shaltanat Nukanova ini adalah seorang wanita Kazakhstan yang lahir pada tahun 1992. Dia merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dan memiliki 1 orang kakak laki-laki. Di tahun 2022 dia menikah dengan Kuyendik Bishimbayev. Tapi Shaltanat ini juga bukan perempuan biasa-biasa aja guys. Sebelum menikah aja dia udah menjadi seorang astrolog dan dia tuh punya mimpi suatu saat dia mau banget bikin sekolah astrologi. Tapi impiannya ini tidak terrealisasikan karena dia tuh emang dilarang bekerja sama suaminya setelah menikah. Nah sebenarnya Shaltanat sama Kuyendik ini juga ketemunya nggak begitu lama sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Menurut kakaknya Shaltanat, mereka pada saat masa PDKT nih, Kuyendik tuh selalu meyakinkan bahwa dia itu orang baik, dia bisa membahagiakan Shaltanat. Pokoknya dia pilihan terbaik lah untuk Shaltanat. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dan mereka menikah secara agama 2 kali. Kenapa 2 kali? Nggak tahu ya, mungkin tradisi kali ya. Tapi nggak lama setelah menikah, Shaltanat mulai mengirimkan foto-foto tubuhnya. Dia cerita sama kakaknya bahwa itu adalah perbuatannya Kuyendik. Teman sama keluarganya Shaltanat mengatakan bahwa selama mereka menikah nih 1 tahun aja, Shaltanat menderita pelecehan fisik, mental yang berkepanjangan dari Kuyendik. Mereka sering ngeliat tiba-tiba ada luka memar, bekas tali di lehernya. Bahkan Shaltanat ini kok kayak lama-lama rada menjauh dari keluarganya. Dikatakan bahwa Kuyendik itu melarang istrinya untuk ngomong atau dekat sama keluarganya sendiri. Gak sampai situ aja, Kuyendik ini juga sangat posesif. Dia cemburuan banget, selalu memantau isi dari handphone istrinya. Nah, kenapa Shaltanat selama ini diem aja? Well, kalau misalkan kalian bertanya-tanya, lah cabutlah, kenapa dia diem aja? Ternyata Shaltanat tuh udah berkali-kali mencoba untuk meninggalkan suaminya, tapi nggak berhasil. Emang suaminya nih siapa? Jadi Kuyendik Bishimbayev ini adalah seorang pria kelahiran tahun 1980. Dia adalah seorang pengusaha dan juga politikus yang pernah menjabat sebagai Menteri Perekonomian Kazakhstan. Sebelum nikah sama Shaltanat di tahun 2022, Kuyendik itu sempat menikah juga dan bercerai di tahun 2020. Dari pernikahan pertamanya, Kuyendik punya 4 anak tapi satunya meninggal. Dan hidupnya itu bisa dibilang juga nggak lurus-lurus saja. Pas dia jadi Menteri Perekonomian aja, dia tuh juga udah terjerat kasus suap. Dan dari kasus suap itu dia sebenarnya udah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, tapi setelah 3 tahun dia somehow bisa keluar dari penjara.
Nah, setelah video CCTV-nya ramai di awal tahun 2024 ini, publik kan akhirnya minta Kuyandik untuk ditangkap ya kan. Publik seakan ditunjukkan kebenaran sama Tuhan gitu. Inilah yang terjadi sama istrinya. Kuyandik pun ditangkap dan diminta keterangan. Akhirnya karena udah ada video CCTV juga, dia pun memberikan keterangan versi dia nih guys, tentang apa yang terjadi sama dia dan istrinya. Katanya pada Rabu pagi tanggal 8 November tahun 2023, di hari dimana previously dia bilang bahwa istrinya jatuh di kamar mandi sampai kehilangan nyawanya itu. Kata Kuyandik, pasangan ini bangun dengan suasana hati yang baik. Nah, salah satu temennya Shaltenat bernama Aida mengundang mereka untuk datang ke konser di Mabilan pada malam harinya. Sore hari sebelum konser, mereka berdua mampir dulu ke Talent Towers untuk membeli beberapa pakaian. Dari sana mereka pisah. Shaltenat pergi ke Gastro Center, kawasan food court, sementara Kuyandik katanya pergi untuk urusan bisnis. Malam harinya mereka semua kumpul sama temennya juga untuk pergi ke area konser. Area konsernya itu di Kazakhstan Central Center. Nah, menurut Kuyandik pada malam itu, pas ketemu lagi, Shaltenat sama temennya itu udah sedikit mabuk. Dan di tengah-tengah konser, konflik mulai terjadi. Shaltenat sama Kuyandik cekcok gara-gara Kuyandik itu kayak, aku cabut dulu ya. Shaltenat yang pada saat itu lagi menikmati konser bersama temennya itu tersinggung, katanya Kuyandik ya. Kayak, kenapa sih? Kan lagi asik kita, kok malah mau pulang? Nah, karena Shaltenat malu nih, kenapa mereka cekcok di depan temennya, akhirnya dua-duanya balik. Pergilah mereka ke Gastro Center, masuk ke restoran Bao, restoran milik kerabatnya Kuyandik, dan selama beberapa jam mereka tuh minum champagne sambil mencoba untuk menyelesaikan masalah mereka. Kuyandik mengatakan bahwa selama 3 jam dia tuh mendengarkan semua celaan dan juga keluhannya Shaltenat tentang dirinya pada malam itu. Dan bukan cuma di resto aja, mereka bahkan berdebat sepanjang jalan, baik di depan resto sampai di dalam mobil. Sampai katanya ada pembahasan kenapa Kuyandik nih tidak ingin melepaskan Shaltenat. Menurut Kuyandik, Shaltenat juga mulai mengungkit semua pemberiannya Kuyandik, bilang kayak, udah aku balikin aja deh semua yang pernah kamu kasih ke aku. Dan katanya di dalam mobil, Shaltenat tuh merusak leontin hadiah ulang tahun dari Kuyandik. Shaltenat bilang, aku nggak butuh leontin ini, terus sama dia dibuang ke jalanan. Konflik pun mulai panas, tapi katanya mereka tuh akhirnya baikan. Mereka pun balik mencari leontin itu di jalanan, ketemu, dan akhirnya mereka balik ke kawasan Gastro Center. Sekitar tengah malam 9 November 2023, Kuyandik bilang bahwa mereka menyelinap ke restoran Bao lewat pintu dapur dan menetap di ruang VIP nomor 1. Dan sampai pada malam harinya, restoran itu ramai banget oleh penemuan jenazahnya Shaltenat yang sudah meninggal dengan mengenaskan. Dan pas ditanya, loh tapi kok pas ditemuin dia sudah babak belur? Kuyandik bilang, iya soalnya dia tuh sempat jatuh berkali-kali di toilet. Nah, ceritanya Kuyandik ini, pastinya kita semua, kalian teroris dan aku juga, dan NCC juga, ngerasa kayak lah, kok rada nggak masuk gitu. Satu hal kalau dia beneran jatuh, tapi kalau misalkan ditemuin udah babak belur, ya penjelasannya nggak mungkin dia jatuh berkali-kali di kamar mandi, ya nggak sih? Karena penjelasannya Kuyandik ini kurang meyakinkan, polisi pun melakukan investigasi lebih jauh. Sebenarnya investigasinya ini juga didorong sama publik, karena publik kayak, there's something wrong here. Ternyata guys, pada 9 November 2023, hari ditemukan jasadnya Shaltenat, pihak kepolisian itu udah curiga. Makanya mereka melakukan otopsi setelah melakukan pemeriksaan jenazah oleh ahli di TKP. Hasil otopsinya menunjukkan bahwa Shaltenat menderita trauma otak yang luar biasa parah, kepalanya berlubang, mata kanannya bocor, bahkan otaknya itu bergeser dari satu sisi ke sisi lainnya. Dan diperkirakan oleh ahli medis bahwa area kepala Shaltenat itu dipukul setidaknya sebanyak 12-13 kali. Nah, ahli medis yang memeriksa itu langsung kayak, to be honest, ini bukan hasil dari orang yang jatuh di kamar mandi atau jatuh berulang kali ke lantai. Закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины, кровопотеки лица, кровоизлияние под мягкую мозговую оболочку правой затылочной доли мозжечка справа, Воролиева моста справа, отек и nabухание вещества головного mozga. Tapi gila sih, terdapat lecet di bibir bawah, bibir atas, luka lebam di area dagu, luka linier, luka lebam di leher bagian kiri, di bahu kiri, lebam di lengan tangan bawah, lecet dan kerak yang melupas, lebam dan lecet di bagian kanan, lebam dan lecet pada tulang kering kanan dan kiri, luka lebam di area bokong kanan, luka lebam di sendi lutut bagian belakang, dan itu masih belum semuanya. That's crazy. Lendir berwarna merah pada lubang hidung.
Jadi guys, walaupun di awal Kuyandik mengaku kepada publik bahwa Shaltanat itu jatuh di kamar mandi, dan publik pun mungkin gak terlalu mikir guys, dan membiarkan pihak berwajib yang menyelesaikan masalah itu, persidangan pun tetap dilakukan. Jadi setelah 4 bulan berlalu, persidangan kasus meninggalnya Shaltanat akhirnya dimulai, dan pada Maret 2024 sidang itu disiarkan live di YouTube Mahkamah Agungnya Kazakhstan. Nah, dalam sidang itu hakim meminta kesaksian dari Kuyandik dan Bagitshin, keluarga dan kerabat, dokter forensik, pihak ambulans, dan juga para petugas kepolisian yang pada saat itu merupakan orang-orang pertama yang menangani jasadnya Shaltanat. Ada juga beberapa saksi dari pihaknya Shaltanat, kayak kakaknya, orang tuanya, dan juga teman-temannya. Nah, Kuyandik pada saat itu didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Sementara Bagitshin Baishanov, kerabatnya Kuyandik yang punya restoran Bao yang juga bertanggung jawab atas kawasan Gastro Center, ikut didakwa membantu menyembunyikan kejahatan. Tapi dari awal kasus ini, Kuyandik itu benar-benar bersikukuh bahwa dia tidak bersalah. Dia selalu bilang, enggak, istri saya tuh jatuh berkali-kali di kamar mandi. Kalian mau minta apa lagi? Itu yang terjadi. Istri saya jatuh berkali-kali di kamar mandi sampai bisa kayak gitu. Dia terlalu mabuk, dia membentur ubin, dinding, lantai toilet, sampai akhirnya jadi kayak gitu. Dan yang gila adalah dia bilang, ya udah sana, mana CCTV-nya? Nah, yang lebih gila lagi adalah somehow pada saat itu CCTV di Gastro Center itu rusak guys. Datanya hilang. Sampai tersebarlah CCTV yang menunjukkan jelas apa yang terjadi. Dan diketahui setelah itu ternyata Kuyandik yang minta sama temennya yang punya restoran Bao untuk menghapus semua rekaman CCTV yang ada di restonya. Dan ketika CCTV-nya sudah dipulihkan, publik pun akhirnya tahu bahwa yang terjadi pada Shaltanat itu adalah sebuah aksi pengakhiran hidup dari suaminya sendiri. Kuyandik udah gak bisa apa-apa lagi. Dan akhirnya jaksa Aizhan Aymaganova menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Dikatakan bahwa malam itu setelah konser di restoran Bao, Kuyandik itu mulai mencela istrinya. Dia juga mengungkit semua barang yang pernah dia belikan untuk istrinya, terutama perhiasan-perhiasan yang pernah dia berikan. Shaltanat yang mulai marah karena diungkit-ungkit, dia melepaskan semua pakaiannya kecuali pakaian dalamnya dan perhiasannya. Shaltanat mencoba untuk memanggil taksi, tapi Kuyandik melarang. Dia membawanya balik ke dalam resto, dan menurut penyidik, dari sini Kuyandik marah besar dan mulai memukuli istrinya. Pagi 9 November 2023, pukul 6 pagi, Kuyandik yang mabuk membawa istrinya keluar dari restoran, tapi mereka balik lagi ke resto. Jadi jam 6 pagi itulah Kuyandik mulai memukuli istrinya dengan sangat brutal. Jam 7:17, setelah mereka keluar dari lift, Kuyandik terlihat area kepalanya Shaltanat berkali-kali. Setelah beberapa pukulan, Shaltanat jatuh ke lantai dan terlihat Kuyandik menendang bagian bawah tubuh Shaltanat sebanyak 4 kali. Shaltanat yang ketakutan lalu mengunci diri di toilet, tapi Kuyandik mencoba untuk merusak pintu dengan tripod logam panjang. Di ruang sidang, jaksa juga menunjukkan bukti tripod yang digunakan Kuyandik untuk merusak pintu toilet dan kerusakan yang diakibatkan oleh tripod tersebut. Menurut penyidik, Kuyandik menarik istrinya dari toilet dan mulai menganiayanya sampai tidak sadarkan diri. Pada rekaman lainnya, terlihat Kuyandik menjabak rambut Shaltanat, mengangkatnya, dan memukul wajahnya berkali-kali. Dia juga terlihat Shaltanat. Selama pemukulan ini terjadi di aula restoran tersebut, Shaltanat sama sekali terlihat tidak melawan. Kuyandik menyeret istrinya ke ruang VIP nomor 1, dan di dalam sana entah apa yang dia lakukan pada Shaltanat. Yang jelas, pukul 8:08 pagi itu, dari rekaman CCTV aula restoran, Kuyandik keluar dari ruangannya dengan bertelanjang dada, mengambil alkohol dari bar, dan masuk lagi ke ruangan VIP. 9:27, Kuyandik keluar lagi dari area tengah restoran, sampai pada pukul 9:58, Bagitshin datang ke restoran, dan dia ngeliat Shaltanat udah nggak berdaya. Banyak banget noda darah di lantai, tapi dia nggak tahu apa yang menyebabkan Shaltanat seperti itu. Pas dia nanya ke sahabatnya, katanya dia cuma diberitahu bahwa Shaltanat mabuk berat, jatuh, dan terbentur berkali-kali di toilet. Kuyandik terus bilang sama kerabatnya ini, semua staf kamu coba keluarkan dari restoran, pergi aja, dan semua rekaman CCTV saya minta untuk dihapus. Katanya Bagitshin pada saat itu sebenarnya udah tahu bahwa Kuyandik menghabisi nyawanya Shaltanat, tapi dia dilarang untuk
ikut campur. Menurut Bakitshan, dia dibilangin bahwa nanti pada saat makan siang, Shaltanat akan kembali hidup. Menurut kesaksiannya di pengadilan, jam 10 pagi, Kuyandik minta Bakitshan untuk membantunya mengangkat tubuhnya Shaltanat untuk membaringkannya di sofa. Dan Kuyandik pada saat itu bilang bahwa istrinya ini masih hidup. Dia mengatakan bahwa iya, Shaltanat ini lagi tidur karena tadi aku denger kok dia ngorok. Abis itu Kuyandik bilang sama Bakitshan, tolong bawa ponsel Shaltanat keliling kota sekaligus beliin salep memar. Dia bilang, iya kayaknya istri saya bakal butuh deh nanti pas kebangun. Kuyandik terus pergi meeting, ketemu sama seorang blogger untuk mempromosikan bisnisnya. Dan setelah meeting itu Kuyandik balik lagi ke ruang VIP, mencoba untuk membangunkan Shaltanat. Dan dia tetap bilang bahwa iya istri saya masih tidur, saya bisa dengar dia mendengkur. Beberapa jam setelahnya Kuyandik tetap tidak melakukan apapun. Dia malah nyuruh Bakitshan untuk bawa cemilan dan dia makan cemilan itu bersama Bakitshan. Akhirnya jam 15.30 Bakitshan bilang sama Kuyandik, kayaknya ini udah waktunya deh kita panggil ambulans. Kuyandik ngambil handphone ya guys, telepon peramal, bukan ambulans. Dan peramal itu guys mengatakan bahwa Shaltanat akan bangun pada malam hari dan semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya mereka pun menunggu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Mendekati jam 6 sore, Kuyandik masuk lagi ke ruangan VIP dan saat itu katanya dia, kok Shaltanat udah tidak mendengkur. Kuyandik manggil Bakitshan, tolong deh cek deh, kok Shaltanat udah nggak mendengkur ya. Dan pas Bakitshan masuk, dia kaget banget ngelihat Shaltanat dalam kondisi tubuhnya sudah dingin dan denyut nadinya sudah tidak ada. Mereka lalu menelpon ambulans, menceritakan kondisinya Shaltanat. Dan pada saat itu pas dia nelpon operator ambulansnya, operatornya tuh bilang, coba deh kasihin nafas buatan. Itu pun tidak bisa dilakukan sama Bakitshan karena rahangnya Shaltanat itu sudah mengeras. Ambulan pun datang jam 8 malam dan pas dicek, petugas yang memeriksa itu mengatakan bahwa Shaltanat itu udah meninggal sekitar 6-8 jam sebelumnya. Kuyandik lalu pergi ke dapur, mengambil sebilah pisau dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan Bakitshan bilang bahwa Kuyandik tuh sempat ngomong sama dia kayak, tolong rekamlah video ini dan berikan kepada keluarga saya. Dan videonya beneran direkam di mana si Kuyandik bilang bahwa dia akan memberikan semua yang dia miliki, uang di rekeningnya dan properti-propertinya kepada ketiga anaknya dan mantan istrinya. Itu dia lakukan demi anak-anaknya untuk kelanjutan hidup mereka. Tapi ujung-ujungnya karena ambulans sudah di situ, polisi di situ, ya dia akhirnya juga nggak mengakhiri hidupnya sendiri, dibawalah dia untuk diamankan. Di persidangan lanjutan akhirnya ditemukan bahwa ada 12 video di HP-nya Kuyandik yang diambil pada saat malam penghabisan nyawa Shaltanat di ruangan VIP, di jalan, dan juga di dalam mobil. Kuyandik sendiri yang merekam video-video tersebut dari ponselnya. Dan di dalam rekaman-rekaman tersebut udah jelas banget guys ketahuan Kuyandik tuh menghina, membentak, mempertanyakan hubungannya Shaltanat sama mantannya sebelum nikah sama dia dan memukuli Shaltanat. Rekaman itu akhirnya diperlihatkan juga di pengadilan, tapi tidak ditunjukkan ke publik karena dianggap terlalu menyakitkan dan membawa dampak buruk untuk siapapun yang menonton online. Kuyandik itu juga terdengar kayak dia lagi mabuk pas dia menginterogasi istrinya. Dia terus-menerus nanya nih tentang selingkuh. Raimbek Batalov ini adalah seorang pengusaha Kazakhstan terkenal yang memiliki beberapa perusahaan ternama. Terus ditanya nih sama dia kayak, kamu tidur ya sama Raimbek Batalov? Kamu selingkuhannya ya? Kamu berhubungan badan ya sama Raimbek Batalov? Interogasi itu juga dilakukan dengan kata-kata yang sangat-sangat kasar, nggak pantas. Dan menurut hakim, di rekaman tersebut juga Shaltanat kelihatannya cuma pakai jas hujan atau jaket hitam tanpa mengenakan apapun lainnya. Interogasi yang ada di video itu dimulai tanggal 9 jam 6.46 dan berakhir pada jam 8.24. Buset, di dalam video itu guys kasar banget. Dia manggil istrinya Raimbek, dia minta istrinya ngaku istrinya selingkuh, dikatain segala macam. Dan yang lebih nggak masuk akal lagi adalah Kuyandik begitu ditunjukin ini kan di pengadilan kayak nih rekaman dari HP-nya dia bilang itu rekaman palsu, HP saya dihack. Siapa yang mau nge-hack HP-nya dia? Dan siapa juga yang nge-hack? Soalnya HP itu disimpan di gedung pengadilan untuk dilacak. Nah sebenarnya rekaman itu juga membuktikan sesuatu yang pernah dikatakan sama Kuyandik sendiri. Jadi waktu Kuyandik dibawa nih sama mobil polisi, dia tuh sempat bilang kayak, iya saya sama istri saya tuh sempat ribut gara-gara seorang pria yang 23 tahun lebih tua daripada dia. Dan itu sesuai sama si comeback tadi, siapa namanya? Raimbek itu 23 tahun lebih tua dari Shaltanat. Jadi mungkin ini kayak orang yang sama yang diomongin sama dia. Tapi
pas di pengadilan dia kayak amnesia pernah ngomong kayak gitu. Dia bilang enggak kok, kita berantemnya bukan karena orang lain, tapi gara-gara ya sumpah serapah yang dilakukan sama istri saya kepada saya. Leher aku udah serak banget, tapi ini belum selesai guys. Gila banget. Jadi ada video lainnya, rekaman Shaltanat yang sempat mengangkat bajunya penuh cairan merah yang keluar dari tubuh dan bilang ini akan menjadi bukti. Tapi pas dilakukan investigasi di mobil, toilet, ruang VIP-nya restoran Bao, baju itu tidak pernah ditemukan. Pas ditanyain sama Kuyandik sama si kerabat itu, Baketchen, kata mereka, oh kita nggak pernah lihat, nggak tahu deh baju itu kemana. Dan karena hal itu, mereka diduga melakukan penghilangan barang bukti dengan menghilangkan noda dan sidik jari di TKP menggunakan amonia. Mereka menyangkal tentunya yang kocak sama dia kan dihapus semua, padahal emang Kuyandik sama Baketchen nih ada di situ pada hari itu. Kesel banget deh aku. Iya kan? Sama dia dihapus nih. Jadi mereka menghilangkan sidik jari yang ada di ruangan itu. Sementara secara fakta mereka yang panggil ambulans kan udah normal kalau misalkan ada sidik jarinya di dalam ruangan itu. Tapi sama dia dihapus semua. Terus begitu polisi kayak, loh kok di ruangan ini tidak ada sidik jari manusia? Mereka kayak, I don't know, my man. Kesel banget. Bahkan pas ditangkep si Kuyandik lagi nggak pakai sepatu, masuk akal nggak? Ini orang kaya ke restoran nggak pakai sepatu. Jadi dia buang barang bukti aja kayak nggak mikir. Dia ke restoran nggak pakai sepatu. Pukulin nih Kuyandik. Di persidangan, jaksa penuntut umum juga menunjukkan perbandingan ukuran hematoma fatal di tengkorak. Hematoma adalah kondisi adanya kumpulan darah yang tidak normal di luar pembuluh darah. Yang kiri adalah cairan hematoma fatal di kepala manusia. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah cairan hematoma kepada kepalanya Shaltanat yang berukuran 230 mili. Yang kiri aja kalau misalkan udah fatal, itu sebanyak itu doang. Dan yang ditemukan di kepala Shaltanat itu sebanyak itu. 230 mili. Padahal ukuran hematoma yang mematikan dan mengancam jiwa manusia itu dimulai di 50-60 mili aja. Dan karena cedera itu, otaknya Shaltanat itu dikatakan sampai bergeser ke sisi lain. Ahli medis pun membantah cedera yang dialami Shaltanat itu bisa terjadi kalau misalkan ada orang yang jatuh berulang kali. Setelah 7 minggu persidangan pada 13 Mei tahun 2024, hakim menyatakan Kuyandik terbukti bersalah dalam kasus hilang nyawanya Shaltanat. Kuyandik didakwa berdasarkan pasal 110 KUHP tentang penyiksaan, pasal 99 tentang pembunuhan yang dilakukan dengan sangat kejam, dan pasal 14 tentang revidisme kejahatan yang sangat serius dengan hukuman penjara 24 tahun. Sedangkan Baketchen didakwa pasal 432 KUHP tentang menyembunyikan kejahatan yang sangat berat dan pasal 434 KUHP tentang tidak melaporkan kejahatan berat dengan hukuman penjara 4 tahun. Dan atas kasus ini, pada 15 April 2024, Kazakhstan memberlakukan undang-undang baru untuk menutup kesenjangan dalam perlindungan hukum terhadap kekerasan rumah tangga dengan mengkriminalisasi kekerasan dan tindakan yang sengaja menyakiti kesehatan. Jadi in a way, walaupun ini adalah kasus yang sangat-sangat tragis, tapi dari kasus Shaltanat ini muncullah perubahan-perubahan yang didorong oleh publik Kazakhstan dan dampak yang sangat besar dalam perlindungan hukum terhadap kekerasan rumah tangga. Gila banget kasusnya. Damn. Itulah kasus dari akhir hidupnya Shaltanat Nukenova. Tolong guys, kirimkan dia doa, semoga tenang di peristirahatannya, dan semoga kasus-kasus seperti ini itu tidak ada lagi, karena it's so heartbreaking. Dan ternyata di banyak bagian di dunia ini masih sesuatu yang cukup umum untuk ditemukan, bahkan gak jauh-jauh ke luar negeri. Di negara-negara kita sendiri nih, di Southeast Asia, masih banyak banget kasus-kasus seperti ini yang terlewat dan berakhir fatal karena banyaknya orang yang takut juga untuk melaporkan. Takut melaporkan saat mereka ada di dalam kasusnya, tapi lebih sedih lagi, takut melaporkan ketika mereka melihat sesuatu seperti ini terjadi, tapi memutuskan untuk tidak ikut campur. Bukan urusan saya. Aku yakin ketika ujungnya akhirnya sangat-sangat buruk seperti kasusnya Shaltanat ini, barulah orang-orang yang sudah melihat bukti-bukti sebelumnya, hints, petunjuk, atau tanda-tanda, sinyal-sinyal, sedikit apapun, mereka pasti menyesal luar biasa. Kenapa mereka tidak laporkan? Kenapa mereka memutuskan bahwa itu bukan urusan mereka? Sampai seseorang kehilangan nyawanya tuh udah
udah sering banget kita membagikan nomor-nomor yang bisa kalian hubungi jika ada sesuatu yang buruk terjadi di sekitar kalian. Dan di video kali ini aku ingin kalian untuk save nomor-nomor ini yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Neronis, aku gak sabar untuk bacakan juga komentar-komentar kalian di bawah. Gimana menurut kalian kasus ini? Terima kasih juga untuk semua yang merequest, karena ini menurut aku conversation atau bahasan yang perlu banget untuk kita diskusikan. So thank you, and I will see you guys next time. Bye-bye. Kuyanik Bishimbayev Bajanov. Sementara Bagishan peramal itu mengatakan bahwa Astagfirullah.